Nah saudara-saudara, kita tahu lah ini bulan misi. Saudara tahu gak sih sebenarnya kekristenan tuh invasif. Kalau semua keyakinan lah ya, itu semua invasif sebenarnya. Jadi gak ada yang bisa dibilang bahwa, oh ini keyakinan kita nih, ya udahlah kalau kamu udah dengar, ya udah kamu aja nikmatin. Enggak, semua keyakinan itu sebenarnya sifatnya itu invasif, selalu pengen disebarluaskan, kan begitu gitu. Jadi semua keyakinan. Nah tapi begini loh, kita melihat kekristenan, this is invasive, tapi bukan agresif dan juga bukan cuma sekedar gini, lu mesti percaya Yesus supaya lu jadi agama Kristen. Supaya kamu benar-benar nih ya, lu menjadi bagian dengan kita bro. Enggak, terus maksudnya gimana? Pokoknya lu masuk dulu dah gitu. Pokoknya kalau lu jadi Kristen nanti begini gitu. Jadi cuma sekedar orang listen to my words. Kita mau bicara tentang Yesus Kristus supaya you jadi member. Jadi orang Kristen gitu kan. Itu sebenarnya keyakinan yang umum banyak yang misalnya gini yang diyakini lah sama orang-orang kebanyakan. Makanya ya member kita hilang, ada yang login ke tempat lain gitu. Jadi kita coba bicarakan tentang login gitu. Gini, sebenarnya kekristenan itu dan kemudian harus invasif. It become a mission. Ini jadi misi gitu ya. Jadi ini kita mesti kasih tahu orang-orang tentang Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan. That's the words. Itu adalah beritanya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kemudian kita juga diajarkan, ini kewajiban loh. This is obligation. This is mandatory. Ini kewajiban, ini perintah. Dan gak bisa gitu. Orang begini, bagaimana kan kita membaca cerita, apa sih misi? Udah kita bisa bikin training. Aduh trainingnya 3 hari. Makin rumit hidup kita jadi orang Kristen. Untuk to become a missionary, kamu menjadi orang yang memberitakan Yesus Tuhan. Kamu seakan-akan kayaknya ribet banget. Dan kewajiban, jadi lo kalau gak menginjil lo bukan Kristen. Wah makin banyak tuduhan kita. Ya Tuhan, kita ngurusin rumah tangga, gimana kita misi itu mesti ke suku pedalaman. Makin ribet lagi hidup saudara. Saudara mesti bermisi ke negeri Laos, ke Myanmar. Yang militer yang di sana kejam, saudara bisa terancam dan mati. Makin ngeri lah kita, makin gak mau misi. Nah kadang orang berpikir misi itu seperti obligasi, seperti kewajiban. Padahal gini, benar sih kewajiban as a Christian. Tapi kalau spirit terdalamnya, misi itu sebenarnya the response of love. Sebenarnya itu respon cinta dan bukan cuma sekedar tanggung jawab. It grows dari dalam hati. Begini, saudara ada yang punya anak di sini? Ada ya? Saudara yang punya anak ya? Untuk memberi makan, menjaga, mendidik, kewajiban, benar ya? Kewajiban dong, udah dilahirin mesti tanggung jawab. Mesti dijaga tuh anak. Kasih makan. Apalagi kalau dia masih baby. Tapi gini, kewajiban ya. Tapi kalau saudara cinta, kan itu automatically saudara nggak perlu dibilang gini, orang tuanya nggak perlu. Lu masih wajib dong kasih makan, nggak perlu lagi. Kita memang dari dalam hati pin. Sedangkan kita datang tadi di jalan ingat, aduh tapi anak, istri di rumah sakit, babysitter jagain 2 anak, gimana ini ya? Biasanya kita pakai asisten John sama Anggi, John lele akang tapi anaknya Anggi lele akang. Ini nggak ada, cuma kita babysitter. Mama juga pergi karena tapi adik sakit, mama pergi ke Bandung. Jadi memang kita kepikiran, gimana ya tapi anak 2 ini. Gak perlu dianggap sebagai suatu kewajiban. Misi itu semestinya harus tumbuh dari dalam hati. Dia mesti grow kayaknya naturally. Dan kemudian gini, gimana pastor supaya kita grow naturally? Gini, saudara masih tahu spirit dari misi, ini sebenarnya bukan obligasi. Dia sebagai orang percaya ini mandatory. Tapi sebenarnya kalau kita cek misi itu sebenarnya dasarnya itu gini. Untuk menolong. Spirit dari misi adalah menolong. Membantu. Makanya gak heran sebenarnya orang-orang bermisi ke daerah-daerah itu sebenarnya bukan cuma sekedar supaya orang jadi member. Kita lihat ya di ladang misi di pedalaman memang mereka mengajar, ngasih makan. Itu sebenarnya spiritnya itu nolong. Jadi sebenarnya kalau saudara lihat tetangga saudara dan saudara tahu gak bahwa mereka itu gak mengenal Kristus. Dan kalau mereka belum mengenal Kristus, mereka belum merdeka, mereka belum mendapatkan kebebasan, mereka belum dapat keselamatan. Harusnya itu yang kemudian menggerakkan karena saudara tahu, hey ini pemberitaan ini to help you. Karena Yesus sanggup menolong kau. Itu sebenarnya semangatnya. Bukan cuma sekedar ini, tetangga, mau gue bikin lu jadi login, masuk ke kita jadi member. Bukan kayak gitu, tapi sebenarnya spiritnya adalah memang nolongin. Bukan supaya mereka login, memang mau nolongin. Sampai di sini supaya kita sepakat ya. Jadi spirit atau roh dari pemberitaan Injil atau misi, itu sebenarnya benar-benar mau nolong.
Makanya ayo dong misi, kita memang mesti nolong. Nah kita akan lihat saudara, waktu Rasul Paulus dan kemudian rasul-rasul yang lain mengerti bahwa dunia ini sedang jatuh dan sudah jatuh dalam dosa dan dunia ini butuh pertolongan, makanya kekristenan kan agak aneh, bener gak? Artinya gini loh, yang lain-lain keyakinan bilang, ngoni mesti berusaha ya, mesti bikin ini, begini supaya selamat. Mesti kamu melakukan ini, meditasi, kamu mesti lakukan rukun ini dan segala macam. Kekristenan gak kayak gitu, kekristenan beda. Kekristenan gini, bro, lu mesti ditolongin. Ada yang pergi ke sana, ada yang melakukan ini, itu. Kekristenan itu simple. Beritanya adalah gini, kita nih semuanya perlu ditolong sama Tuhan. Kita gak ada yang bisa nolongin diri sendiri. Nanti kalau kamu sudah ditolong, baru kamu melakukan rencananya. Dan rencananya itu bukan untuk dia, untuk kamu sendiri sebenarnya. That's Christianity, itu sudah kekristenan. Nah makanya kemudian rasul-rasul kemudian bersemangat. Karena gini, mereka merasa bahwa hidup kita nih siapa sih, aku ini siapa. Tapi kemudian aku mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kemudian hidupku diubahkan. Aku melihat, He says the Lord, dia sebagai Tuhan. Dan aku mau kasih tahu kepada dunia, yang dia bilang bahwa dunia ini membutuhkan juru selamat. And I will tell the world, aku akan kasih tahu ke seluruh dunia, bahwa Yesus adalah juru selamat. Not yourself, bukan dirimu yang kamu bilang, kamu mesti melakukan ini, melakukan itu. Hukum Taurat is good. Hukum Taurat bukan untuk menyelamatkan, hukum Taurat untuk melindungi, diciptakan Tuhan untuk sebagai penjaga dan pelindung sebagai bangsa Israel, sebagai satu hukum yang melindungi. Bayangkan kalau mereka keluar dari perbudakan Mesir, kemudian mereka tidak ada dikasih ajaran tentang hukum, aturan, mereka akan hidup serampangan. Dan Tuhan kasih Taurat adalah untuk mereka menyelamatkan kehidupan mereka selama dituntun Tuhan. But to bring all the sinners, semua orang-orang berdosa untuk sampai kepada Bapa, you don't need Taurat. You need Jesus. Kamu butuh Yesus untuk menyelamatkan you and you, the whole family. Kamu butuh Kristus. Your power, nothing. Jesus power, yes. Itu sebenarnya penginjilan kita, karena ternyata siapapun butuh Tuhan. Bukan cuma orang sakit, bukan cuma orang susah, orang yang kaya raya pun ternyata butuh Tuhan. Mari kita lihat sharing-sharing video, memang orang-orang yang udah baku dapat dengan Tuhan, memang bakalan lain, bakal mengaku gini, oh memang kalau bukan karena Tuhan. Kita sampai, oh memang begini ya. Judge, bukan cuma orang-orang yang susah yang butuh Tuhan Yesus. Bahkan orang yang punya segalanya pun tetap butuh Yesus. Karena waktu kita tanya, saya kelihatan punya segalanya. Tapi ada sesuatu yang hilang. Yaitu yang hilang. Yesus harus ada di tempat yang paling penting dalam kehidupan. Nah Rasul Paulus dan Rasul-Rasul lain ini bersemangat kasih tahu karena mereka tahu the spirit of gospel itu to help, to save everyone. Semuanya. Apapun kita ini sebenarnya benar-benar butuh Tuhan deh. Apapun. Gak ada yang benar-benar bisa benar-benar menjaga kita benar-benar aman selain Tuhan. Kita benar-benar butuh Tuhan. Mau tua, muda, anak kecil, orang besar, dewasa. Semua kita butuh Tuhan. Amin. Nah saudara, mari kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ini ceritanya ini menarik. Ini sebenarnya sambungan dari mungkin 2 bulan lalu kita khotbah saudara ya. Ini di Kisah Rasul pasal 4, waktu itu kita pasal ketiga. Ada juga minggu lalu kita khotbah di Thomas. Aduh kita lagi timbang-timbang yang mana nih, kita minggu lalu kita rasa khotbah itu pesannya bagus banget gitu saudara. Kita aja diberkati begitu. Dan kita akhirnya kita pilih ini aja lah yang Kisah Rasul pasal 4. Maybe next time kita akan bahas itu di Kisah Rasul pasal 16. Tapi hari ini kita mau lihat Kisah Rasul pasal 4 nih. Jadi ini rasul-rasul ya di awal-awal. Murid-murid Tuhan, ya namanya juga pesan Tuhan, jadikanlah semua bangsa muridku. And then you must do, kamu harus lakukan ini gitu ya. Dan kemudian dibilang begini, ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Jadi ini mereka nih lagi bicara, lagi ngomong. Dan bukan cuma lagi ngomong, di ayat berikutnya dibilang bahwa mereka tuh ngajarin. Makanya kenapa ini sesuai dengan pesan Yesus. Dia ngelakuin, murid-murid melakukan apa yang dipesankan Yesus. Pergi jadikanlah semua bangsa muridku, ajarkanlah mereka. Makanya mereka ngajarin gitu ya. Dan langsung banyak orang berpikir bahwa ngajarin ini adalah ini panggilannya guru lah, ini Pak Pendeta, kalau ngajar itu kita nggak bisa. This is the problem ya. Oke, lanjut sedikit. Ayat 2. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam nama Yesus, bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Ini yang bikin mereka sebel banget karena mereka tahu bahwa kalau udah mati aja. Kenapa? Karena Moses yang mereka sangat hormati, sekali mati maka mati selamanya, selesai.
Tapi apa yang mereka beritakan tentang Yesus is totally different. Karena Moses bawa Taurat, Yesus ini bawa gospel. Kenapa? Karena waktu Yesus diberitakan, dibilang gini, Yesus mati. And then he rose again. Dia bangkit lagi, makanya ini jadi masalah. Masalahnya murid-murid bilang gini, kenapa dia bangkit? Karena memang dia Tuhan. Ini buat mereka marah, kan begitu. Nah kemudian kita kan lihat di sini di ayat pertama dan kedua kita belajar saudara. Jadi masalahnya adalah waktu murid-murid bicara dan ngajar. Kalau misalnya saudara tanya, Pastor gimana cara kita untuk kita memenangkan orang, kita memberitakan kabar pertolongan ini, kabar baik ini. Kita gak bisa pungkiri bahwa kita memang mesti bicara dan mesti ngajarin. Makanya sebenarnya orang-orang Kristen tuh bukan hanya sekedar member, tapi kita benar-benar masih bertekun and then well educated by the words. Kita benar-benar dididik dari firman Tuhan. Masanya orang banyak bilang gini, aduh kalau soal ngajar kita nggak bisa. Tadi sudah lihat lagu pertama, This is my testimony. Sebenarnya ini yang mengunci pikiran kita. Banyak orang berpikir to testify itu hanya sekedar materi. Sebenarnya testify is the story between you and God. Itu sebenarnya testify. Makanya kenapa 4 bulan ini kita lagi bicara tentang dari shape your future. Shape, E-nya itu experience. Kita Pentakostal banget men. Iya kita ngerti bahwa sebenarnya ya firman Tuhan itu ya dan amin. Tapi having experience, punya pengalaman dengan Kristus itu juga gak kalah bos. Makanya kenapa kita perlu bicara dan mengajarkan. Kalau kita berbicara dan ngajarin yang kita alamin, itu gampang banget, it's easier, itu mudah. Makanya kenapa orang kita, lu mesti bisa ngajar Injil. Enggak gini. Mau memberitakan Injil? Ceritakan kisahmu tentang Yesus yang menyelamatkan engkau. Ya kita mesti beritakan Yesus Tuhan. But through your testimony, lewat kesaksianmu. Nah inilah kemudian gini saudara ya. Kok murid-murid ngajar, padahal mereka ini orang biasa. Kalau kita lihat di ayat 16 dan segalanya, mereka ini bukan orang yang well educated secara umum, mereka ini orang biasa, mereka cuma nelayan dan segala macam. Tapi kenapa mereka kemudian dianggap mengajar? Karena mereka ngajarin yang mereka alamin. So saudara, bagaimana cara bermisi yang paling nyaman? It's simple, kalau saudara punya cerita tentang Yesus, you are eligible as a missionary. Kamu punya sah saudara untuk menjadi seorang misioner, memberitakan gospel Injil kepada banyak orang. Amin. Nah banyak orang berpikir, duh susah kita gak bisa ngajar. Ini bukan ngajar yang saudara pikirkan, aduh seperti dosen. Gak serumit itu. Kita bongkar nih tembok yang udah mungkin menjulang tinggi, membuat kita akhirnya gak ngomong cerita tentang kisah hidup kita dengan Yesus. Kita mesti bongkar nih. Kita mesti ceritain bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan dalam hidupku. That's the testimony, begitu ya. Nah saudara-saudara, tapi ada yang menarik nih. Jadi waktu ayat yang kedua tadi, nih orang-orang nih marah. Nih kita mau kasih tahu ya. Jadi waktu saudara ngambil this chance, peluang ini, kita nih orang Kristen, kita mesti kasih tahu kabar baik yang bisa nolongin orang banyak. Akhirnya saudara ceritain ke saudara punya teman tentang saudara punya hidup yang dimenangkan oleh Yesus. Nah saudara, kisah ini waktu mereka lagi testify, tiba-tiba mereka dapat marah. Nah sebenarnya kalau kita baca ini seperti mereka diserang karena tiba-tiba banyak orang-orang ahli Taurat itu kemudian menyerang mereka. Mereka itu cuma kelompok kecil karena dari 1270 itu cuma kecil. Sementara Yahudi itu, Jews itu orang yang kelompoknya besar. Dan mereka secara hierarki mereka udah terbentuk secara organisatoris. Wah ini imam, ini pelayan, waduh ini ngeri lah pokoknya. Dan mereka tiba-tiba kayak di-attack gitu, diserang karena pemberitaan mereka. Saudara tahu, waktu engkau sebagai orang Kristen memberitakan Injil, memberitakan Yesus Tuhan kepada keluargamu, saudaramu, must be careful. Kamu pasti diserang. Sorry ya, kita kasih tahu apa adanya aja. Kamu pasti ngalamin namanya serangan. Nah saudara, kita pelajari ternyata kata waktu orang itu dibilang sangat marah, kita belajar ya, gitu ya, waktunya ini memang sempit. Tapi kita pengen ngajar. Jadi kata marah ini istilahnya dipakai diaponeo. Marah gitu ya, jadi marah. Nah saudara-saudara, ada yang berbeda waktu misalnya begini. Waktu kita di sekolah dan kita ngerjain soal dan guru kita marah, lu salah nih, kenapa gak bikin begini? Harusnya begini. Itu bukan diaponeo. Jadi mungkin waktu ke rumah kita dari main bola, kotor dan kemudian masuk ke rumah marah. Kenapa gak main? Karena dari luar kok gak langsung masuk di kamar. Itu marah tapi bukan diaponeo. Itu marah karena kebenaran. Nah diaponeo ini berbeda saudara. Ini diaponeo ini artinya gini saudara. Orang-orang itu diaponeo
karena mereka merasa disudutkan dan mereka merasa kalah. Ini berita tentang Yesus adalah Tuhan, itu adalah berita yang paling tidak disukai oleh kerajaan kegelapan. They will be attacking you. Kuasa kegelapan, makanya gini saudara. Jadi waktu ahli-ahli Taurat ini, saudara ingat gak waktu Yesus lagi ngomong, ahli-ahli Taurat kan ada. Yesus bilang gini, hei kau keturunan ular beludak. Jadi Tuhan seperti semacam kayak mengasosiasikan si orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ini adalah seperti ular. Deceitful, mereka ini seperti dalam kuasa kegelapan. Mereka judulnya sebagai imam, tapi mereka dikendalikan sama roh jahat. Makanya Yesus bilang, roh ular gitu, kamu keturunan ular beludak. Kita gak berani tunjuk ke belakang, ada Aldo soalnya gitu. Ya sembarangan, mau tunjuk kemana lagi, nah ke sana gitu ya. Kamu keturunan ular beludak. Yesus mau bilang, mereka ini manusia biasa, tapi ada spirit ular beludak. Jadi spirit ular beludak itu waktu murid-murid ini lagi beritakan di dalam Kisah Para Rasul, spirit ini masih ada bro. Ngeri spirit ini. Jadi mereka kayak attacking gitu ya. Nah kemudian diaponia itu seperti ini. Diaponia itu menyerang karena kalah. And I will tell you the truth. Waktu saudara menginjil sebenarnya when you are speaking up, ketika engkau berbicara tentang Yesus adalah Tuhan, saudara suddenly you winning the battle. Jadi waktu saudara pergi ke rumah keluarga saudara atau teman, sudah beritakan tentang kabar baik bahwa Yesus Tuhan. Sebenarnya saudara lagi mendeklarasikan Yehova Nisi itu Tuhan adalah panji-panjiku, bahwa kita ini menang. Saudara tahu kita suka banget sepak bola. Nonton gitu ya, nonton. Kalau main 5 menit kos-kosan gitu. Tapi nonton gini saudara. Jadi kalau tim sepak bola, kalau kita udah mulai kalah, bener gak Manchester United? Jadi kalau ada Kak Vincent. Jadi kalau misalnya udah kalah gitu, misalnya ketinggalan atau 3-1 atau 2-1, biasanya pelatih akan kasih komando gini. Itu penyerang kita udah 2 ya bos, biasanya kan gitu. Ini kita, ini yang sayap kita gantiin penyerang, yang tengah gitu. Jadi bisa tiba-tiba satu tim itu 4 penyerangnya. Untuk apa? Untuk ngejar skor, untuk cetak gol, karena kita udah kalah nih. Jadi tambah penyerang. Saudara tahu, waktu keluargamu, waktu engkau memenangkan, menancapkan deklarasi tentang kabar Yesus, kau sedang bermisi, you bring the gospel to a family, kepada teman kamu lagi tancapkan kemenangan di situ sebenarnya. Tapi saudara tahu, kuasa kegelapan gak diam, makin cerang. Punya pengalaman, saudara doakan saudara punya keluarga, saudara doakan saudara punya keluarga, wah ini pasti, percaya Tuhan, udah nangis-nangis. Habis itu apa? Pak Pendeta, habis Pak Pendeta doakan kemarin, malah tapi anak sakit. Iya sih anak gue juga sakit loh, kita sama-sama sakit anaknya. Aduh kenapa waktu setelah dimenangkan gini, waktu satu keluarga mendengarkan berita keselamatan, tiba-tiba datang seperti bencana. Tiba-tiba waktu kita membawa teman kita mengenal Kristus, datang ibadah di Next Gen, tapi apa besoknya, wah tiba-tiba dia kecelakaan. Kita pusing, aduh Tuhan gimana sih Tuhan? Harusnya Tuhan lindungi dong. Waktu kita menangkan keluarga kita, tiba-tiba besok bilang, aduh gila kita bangkrut. Aduh gimana dong Tuhan? Gini. Benar kita diserang. Tapi saudara tahu kebenarannya. Saudara justru sudah menang. Tim sepak bola gak akan menyerang kalau dia udah menang. Kalau udah menang kita bertahan. Jadi waktu kita nyebarin Injil, sebenarnya kita tuh sudah menancapkan spirit kemenangan. Walaupun akhirnya memang kita tahu kita kayak diserang-serang. Habis kita beritain tentang Yesus, kita doain orang, kita diserang. Yang kita doain diserang. Tapi gini, ini memang kebenarannya. Tapi murid-murid gak jerah sampai di situ. Saudara menjadi Kristen memang kayak gitu, suka atau gak suka. Kita bicara padanya waktu you winning your friend, kamu menangin temanmu, saudaramu. Be careful. Jadi kalau ada attack, karena gini banyak orang kemudian setelah di attack gitu sama kuasa kegelapan akhirnya menyerah, aduh udahlah gak mau lah gue jadi orang Kristen. Abis kita misi ke pedalaman Papua, pulang kita kena malaria agak setengah gila, aduh Tuhan gimana sih ini. Kadang kita merasa kita gak mau misi karena serangannya kita gak mau menangin keluarga di seberang lah gitu ya. Tapi faktanya memang kalau kita menangin orang kita bakal diserang. But by the blood of Jesus, tapi dengan darah Yesus saudara lihat kemenangan sudah di tangan ini. Amin, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Dan kemudian saudara setelah mereka marah mereka marah dan kemudian ayat yang keempat bilang gini. Akhirnya karena main spirit kemenangan, berita itu benar-benar membedakan. Karena orang-orang bilang, kalau udah mati ya mati aja. Tapi waktu murid-murid bilang bahwa di dalam Yesus, walaupun kau mati sekarang, engkau akan mendapatkan kehidupan. Karena dia hidup, maka kita hidup. Marah loh orang-orang. Tapi orang kalau dengar berita gitu ya, saudara itu berita pengharapan. Makanya kalau kita nginjil tuh ya,
memang kita masih bawa berita pengharapan, bukan berita yang pura-pura gitu, tapi memang kita benar-benar bawa berita kemenangan. Ayat 4 bilang kayak gini guys. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Puji Tuhan. Saya yakin saudara pasti orang-orang akan dimenangkan karena beritanya tuh berbeda waktu itu ya. Karena mereka berbeda yang mereka dengar gitu. Dan kemudian tapi begini, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang. Nah, kita menarik di sini dikatakan bahwa orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, banyak. But not all. Tapi enggak semua. Nah, ini yang bikin kita sedih kadang-kadang ya. Namanya juga kita ini kan manusia, masing-masing kita punya karakter berbeda. Mungkin ada yang perfeksionis, kita mau menangin teman kita. Ada 10 orang, kita pengen menangin kalau bisa semuanya lah gitu ya. Sampai kerja keras, sampai semuanya mesti all out dan segala. Iya, kita pengen menangin 10. Tapi saudara mesti ngerti fakta di dalam kita menyebarkan berita tentang pertolongan ini, tentang gospel. Not all. Sorry, enggak semua. Jadi kalau saudara beritakan Injil dan kemudian ada yang menerima, puji Tuhan. Kalau ada yang belum, gak usah stres bosku. Kita banyak yang stres ya, pendeta-pendeta, apalagi kita kayak semacam dilegitimasi. Misalnya udah menangkan berapa jiwa, iya serem banget gitu kan gitu. Emang sudah menangkan berapa jiwa. Not all be transformed, but no problem. Biasa aja lagi, kalau kita menangkan, kita coba beritakan kan ke keluarga, betul tuh. Ya pastor, so 2 tahun ini kita belum bisa menangkan, ya no problem, santai aja. Lakukanlah yang paling baik, yang paling benar. Amin. Dan kemudian ayat yang ke-5 sampai 9. Jadi waktu akhirnya terjadilah keributan itu ya. Jadi kan mereka udah mulai kesel kan sama si murid-murid ini. Siapa sih mereka ini? Dan kemudian pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Beda ini di pusat bro. Jadi mereka udah dengar bahwa bayangkan 5.000 orang laki-laki. Login, percaya. Dan ini menggoncangkan gitu ya. Dan kemudian bilang begini, ayat 6. Adam sampai 9. Dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar, diadakan sidang tadi di Yerusalem, ayat yang ke-7. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Dipanggil di sidang. Ya ampun, cuma orang-orang biasa aja. Sampai turun tangan, saudara baca tadi. Sampai imam, keturunan imam, segala macam kumpul. Hakim supaya bertanya kepada Yohanes, Paulus dan teman-temannya ini. Ya, cuma perkara beritakan Injil, mereka anggap ini situasi genting sekali. Tapi memang genting sih sebenarnya. Mereka sampai dipanggil dan kemudian dihakimi. Ini ada yang menarik nih, ayat 8. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat. Dilegitimasi sama si Petrus dan Yohanes. Kenapa? Karena tadi narasinya kan gini ya. Siapa dipanggil di sidang, iya dipanggil. Ya siapa? Imam besar ini turun loh bro. Wah ini loh, ini semacam kayak gini. Kalau kita dipanggil, kemudian dipanggil di mana? Kita dipanggil di Mabes Polri. Kayaknya ngeri banget. Kenapa? Di situ ada Kapolri, ada Kadif ini. Wah makin ngeri. Jadi Petrus dan Yohanes merasa begini. Kita dipanggil sampai sedemikian ya. Dimention lagi sama berita di Alkitab bilang bahwa imam besar dan segala macam. Dan kemudian waktu ayat 8 ini dibilang gini. Maka Petrus yang dengan penuh Roh Kudus, hai pemimpin umat dan tua-tua. Petrus kasih tahu, ngoni memang pemimpin-pemimpin. Ngoni pemimpin umat. Dia lagi kasih penekanan. Ngoni ini pemimpin umat. Ini siapa nih kita ini sebenarnya? Ayat yang berikutnya, ayat 9. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang lain itu disembuhkan, ayat 10. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat dan sampai sekarang di hadapan kamu. Jadi mereka ini kan nyembuhin orang lumpuh dan mereka bikin kegaduhan. Jadi orang kok bisa sembuh sih? Iya, ini sembuh karena kita menyembah Tuhan. Yesus Kristus, kan heboh. Itu ceritanya, backgroundnya. Nah tapi singkat cerita gini saudara. Jadi mereka ini dipanggil sama imam-imam. Waktu itu mereka punya otoritas tertinggi. Ini para imam ini. Makanya karena mereka merasa punya otoritas tertinggi, ditanya, emang lu diutus siapa? Kan gitu. Artinya kalau lu diutus rabi siapa sih? Kita nih imam besar. Stop karena Torah ini otoritas. Jadi mainannya gini. Untuk menyetop mereka berdua dan kawan-kawan itu, mereka pakai otoritas sebagai imam. Mereka pakai otoritas kuasa mereka untuk berhenti ngoni. Nah Petrus bilang gini, iya memang ngoni pemimpin. Mari ngoni tahu siapa yang utus pak kita. Orang ini. Yang utus pak orang, yang bikin sembuh nih orang. Yesus Kristus. Kamu ngaku kamu imam. Ini mereka lagi bilang gini, ini yang perintah orang. Imam yang lo jauh lebih besar daripada kamu. Saudara gini loh, kenapa kalau kita menginjil gini? Saudara tahu istilah backup? Begini,
Jadi satu kali dulu ya, kita tuh adalah, kita mungkin nggak bisa karena online ya. Jadi waktu itu lagi kebangkitan lah sepak bola kita di Minahasa. Jadi kita SMA pun suka nonton bola waktu itu ya. Jadi waktu itu klub kita lah gitu ya di sana kan udah masuk di divisi utama lagi Indonesia. Tapi waktu itu kita ada dengar kisah, saudara. Jadi ada orang dari Jakarta itu menipu lah gitu ya. Jadi menipu besar banget. Lumayan besar jumlahnya, jadi dia melakukan penipuan tapi kemudian dikejar-kejar sama di Jakarta, kemudian dia pulang kampung di salah satu di Minahasa lah gitu ya. Jadi kemudian dia ngambil uang, tapi kemudian dia sumbang di klub ini, di klub. Jadi kemudian yang dari pengusaha dari Jakarta itu datang dan kemudian bilang mesti balikin dong tapi duit gitu ya, mesti balikin tapi duit gitu ya. Jadi kemudian dipakai lah, dikerahkan dan segala macam, nggak ada yang berani karena orang ini punya masa, dia bantuin klub. Dan dikucurkan dana, jadi dia tuh kayak didukung gitu sama banyak orang, tokoh-tokoh masyarakat, dia nyuplai, jadi duit hasil dia mungkin curang, dia supply ke situ, kurang lebih seperti itu ya, itu menggerakkan massa dengan uangnya. Jadi kemudian dilaporlah kepada Kapolsek waktu itu, jadi Kapolseknya itu kemudian jemput gini, pas jemput, wah ternyata udah ada orang-orang di kampung bawa peda bro, jadi ya kita ini cuma urusan begini, nggak genting, pulang aja lah kita, gitu pulang akhirnya aparatnya ya, pulang terus kemudian dilaporkan lagi lebih tinggi, kemudian ini nggak bisa diatasi nih bu, karena ini orang kampung bawa pasukan ini dan segala macam masyarakatnya, diadu ke Kapolres bilang, masalahnya duit lagi, tapi kalau kita terjun ke sana ini bahaya, ini bisa ribut, bisa ada jatuh korban, nggak mau lah kita ngurusin. Nah kemudian si pengusaha itu naik lagi ke Kapolda, kemudian dilobil dan segala macam, akhirnya Kapolda bilang gini, oke. Dibilang di Reskrim diperintahkan untuk turun dua SSK, dua mobil, dua truk, dan kemudian dua pasukan, kemudian turun lagi dari Polres, turun juga satu mobil. Jadi kalau nggak salah 3 waktu itu ya. Jadi kemudian si Kapolseknya gitu ya, yang Ibtu dan Meli, wah kita di backing nih. Saudara tahu, datang di kampung dengan 3 SSK, dengan 3 pasukan mobil dan kemudian Polsek yang ada 16 orang di situ, dan kemudian dia ngomong sama si yang, lu mesti kita angkat sekarang. Saudara, tadinya dia takut. Takut dia tadinya. Tapi waktu diturunkan ada 100 sampai 200-an polisi, dia jadi berani. Kenapa? Karena ada authority. Sampai Kapoldanya waktu itu bilang gini, lu bisa di Reskrim, bisa nangani gak? Kapolres gak bisa, lu bisa gak? Bisa, hajar, maju. Saudara, kenapa mereka bisa maju? Karena otoritas. Saudara, kita jadi orang percaya, otoritas itu penting. Kenapa? Kita takut ya sama serangan si jahat itu ya. Takut ya. Tadi habis kita nginjil dan berdoa kita jadi jatuh sakit. Anak kita sakit atau kita jadi susah, orang yang kita doain jadi susah. Kayak kita, Tuhan nih. Tapi tau gak saudara, dalam penginjilan, waktu Petrus dan Yohanes bilang, kita ini diutus sama imam besar, yang lebih besar daripada kamu. Kamu bawa otoritas, kita bawa otoritas paling tinggi. Saudara kalau zaman dulu ya, contoh dikit ya, di Jakarta nih kan ya. Kalau kita udah ke rumah orang, bosku, kita datang ke ruang tamunya, lihat dulu, namanya juga orang-orang dulu di Jakarta, ada foto-foto tuh, tiba-tiba ada salaman gini. Wah, dengan Pak Harto, kita bangga banget orang tua dulu di Jakarta dimanapun. Apalagi orang di mana dong, lurah aja kalau udah pernah salaman sama Pak Harto, presiden kedua kita, pasti dicuci fotonya besar banget di kampung. Kalau lu masuk ke rumah gue, lu lihat nih, gue udah pernah salaman sama bos. Orangnya Pak Harto, kan inget gak dulu, kalau orang istilah tahun-tahun 90-an, orangnya Pak Harto. Biar dia mungkin lurah atau dia hukum tua ya. Tapi bosku, kalau dia udah ada foto dengan Pak Harto, jangan main-main lu pada. Dia orang biasa, tapi dia merasa dia tahu ada otoritas. Gue berkawan sama Pak Harto, macam-macam kita kalau dulu ke rumah teman tiba-tiba bertamu. Wah iya datang ke rumah teman, wah ternyata bokapnya lagi ada salaman sama bos. Waduh gawat, itu orang penting nih bro. Saudara tahu kenapa mereka sampai gerombolan bawa imam besar? Mereka takut. Karena sebenarnya Yohanes dan Petrus, kalau bisa aku kasih gambaran, nih ada foto sama Yesus Kristus, the Messiah, lu berani, lu bawa imam besar. Saudara sebenarnya kalau saudara lagi menginjil, memang kuasa kegelapan akan menyerang kau, memang kau akan ditekan, tapi tenang, kasih 7 foto dengan Tuhan Yesus. Gimana kalian? Kalau ada masalah, kalau kita di backing, pusat so setuju. Bisa apa enggak kita kipas? Kalau kita berani bertindak, kenapa kita sebenarnya mesti berani menginjil? Karena begini sebenarnya, Tuhan aku injili enggak? Dari sorga, ACC bosku.
approve. Saudara ngerti sebenarnya penginjilan tuh benar-benar ACC-nya gede banget. Kita di ACC sama presiden kita udah bangga banget, betul loh, di backup. Tapi kita di backup sama imam besar maha agung Yesus Kristus, penguasa alam semesta. Alkitab bilang bahwa tidak ada satupun kuasa di bawah kolong yang tidak tunduk di bawah kakinya. And I am the one. Dan kita adalah orang yang jalanin otoritas ini. Mau menginjil. Mungkin kau pergi, ya. Kau melakukan segala sesuatu, ya itu, ya Tuhan lindungi engkau. Tapi kalau engkau menginjil, tanda tangannya beda, bos. Tanda tangannya langsung Tuhan semesta alam. Semangat menginjil, amin. Petrus dan Yohanes bilang, gak apa-apa, you bawa otoritas siapa? Imam-imam besar sampai keturunan-keturunan. Ngumpul semuanya sama dia di sidang itu. Petrus bilang, enggak masalah. Kita pakai otoritas lebih tinggi. Amin. Saudara, hari ini kalau engkau dengar bahwa engkau menginjil, engkau rindu memenangkan banyak orang, percayalah engkau lagi bawa ACC, tanda tangan Tuhan Yesus Kristus. Imam maha agung, imam maha besar. Amin. Kemudian akhirnya gini, when you do evangelizing, your authority is beyond everything. Jadi otoritasmu di atas segalanya. Dan kemudian kejadianlah pasal 4 di 4 ini ayat 12 dan sampai 13. Kita benar-benar mulai belajar penginjilan ya. Ayat 12 dan 13 bilang gini. Langsung akhirnya gini ya, Petrus bilang sama Yohanes, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Inilah kenapa kita tuh diselamatkan. Tadi saya bilang pertama, didukung sama ayat ini. Kenapa kita benar-benar masih kasih toka berbaik? Karena kita mau bilang stop, itu lu ajaran dari mana lu masih lakuin ini? Lu gak bisa. Kita tuh orang Kristen ya, kenapa kita supaya berita ini benar-benar bisa menyegarkan hidup orang? Karena kita bisa berita gini, kamu butuh diselamatkan. Jadi beda kalau kita motivasi ya, kalau kita pengusaha, saudara pasti bisa. Jadi kalau penginjilan agak beda, maaf ya. You gak bisa bro. Gak bisa. You hanya bisa ditolong. Dan tau gak, sisi terdalam manusia itu waktu dengar ditolong, bener ya, kita memang butuh ditolong. Login gak tuh orang-orang langsung. Benar loh, kita udah benar saksikan banyak orang-orang itu yang dari yang lain kita ngomongnya di CG kita, ada orang yang kita menangkan. Dia bilang gospel tuh keren banget. Gue gak pernah denger yang gini bang. Yang ada tekanan mulu kalau kita mah. Disuruh ini, berat ribet. Suruh baca, suruh ngafal. Kok bisa ya waktu gue baca Alkitab gue bisa senyaman ini. Bener-bener kita kayak Tuhan bicara langsung. That's the point. Kita memang benar butuh diselamat. Jadi gini ya, menginjil ya, beritanya begini, kamu bisa. Beda-beda ya, beda kalau kita lagi di, oh ya great, bagus. Tapi kalau sekarang penginjilan, sorry gak bisa lu bro. agak anti klimaks ya bro. Tapi gini, kita butuh ditolong. Makanya ini kita perlu ditolong oleh Yesus Kristus yang namanya berkuasa, yang olehnya kita bisa diselamatkan. Stoplah berusaha untuk diselamatkan, karena Yesus akan menyelamatkan. Amin. Kong tinggal kasih tahu ke orang banyak, you need Jesus. Makanya dibilang namanya juru selamat. Jadi lucu juga sih kalau ada dalam kekristenan yang bilang, you mesti taat supaya diselamatkan. Bukan. Lu mesti percaya, itu yang benar. Kalau percaya pasti lu jadi taat. Dan taat juga by the process kok. Kita gak mau nyiksa orang. Sekali gak taat, udah terlempar dari sorga ke neraka hari ini. Wow gitu, makin ngeri lagi lah kekristenan ini ya kawan-kawannya. Padahal gak gitu juga kali, gak kayak gitu. Tuhan kita itu baik. Dia tahu kita masih taat, iya. Kalaupun kita bisa taat, itu pun ditolong sama dia. Ya. Dan kemudian yang kelima, yang terakhir saudara. Jadi waktu pasal 4 ayat 19-20, akhirnya ini kesempatan untuk Yohanes dan Petrus jelasin. Kenapa sih gue nih yakin banget tentang berita ini? Karena ini nih, 19 dan 20, bilang gini. Tapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Mana-mana Jo. Ayat 20. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Atau dengan kata lain kalau kita bahasa aslinya, kan kita so bilang Yesus itu Tuhan. Kalau tidak percaya ya terserah. Orang dia lihat sendiri bahwa dia itu sama-sama dengan orang. Kita dengar yang dia bilang dan kita ngalamin hubungan dengan dia. Makanya kita mesti bisa kasih kesimpulan, dia adalah Tuhan. Gak peduli kita ini dibesarkan dari Taurat dari kecil. Selama 3,5 tahun aku lihat guruku. Dia bukan cuma jadi guru 3,5 tahun, dia jadi guruku. Tapi setelah dia terangkat, and I know he's not just a Lord. Dia bukan hanya sekedar rabai, dia bukan cuma sekedar rabi. Dia adalah Tuhan, Yesus Kristus. Karena aku ngalamin.
This is so power. Kenapa Kristen bilangnya testify, kesaksian? Karena kita nggak bisa bersaksi kalau kita nggak ngalamin. Kita khotbah waktu itu kan. Jadi mari saudara alami Kristus. Kita nggak mungkin jadi pemimpin gereja dan bilang, hey kamu mesti penginjilan nih saudara ya. Kalau nggak menginjil, you are not a Christian. Waduh kita dikutuk kamu saudara. Kamu kok Kristen kok nggak nginjil gitu. Nggak kayak gitu. Soalnya gini ya, church, you have experience lah sama Tuhan. Alamin Tuhan. Nggak perlu gue paksa-paksa. Kadang kita besarin anak ya. Mungkin ada yang puji Tuhan kalau masih ada orang tuanya dibantu sama opa oma jagain anak. Tapi beberapa keluarga kan yang udah gak ada opa oma, mereka parenting anaknya gak tahu ilmu dari mana. Tapi walaupun mereka gak punya pengetahuan banyak, tapi kalau itu naturally dari hati, kalau kita sayang anak ini, pasti kita bisa taking care lah anak ini. Naturally, saudara, kita ke Kristen tuh kayaknya kita makin serem ya kalau kadang-kadang ada khotbah yang udah makin ngeri aja saudara, lebih ngeri daripada Taurat. Dan ngerinya kalau kita udah ngelakuinnya dan kita bisa dapat dia lebih kejam daripada ahli-ahli Taurat. Awas kita nanti Tuhan datang bilang, hei kamu keturunan ular budak. Aduh cilaka orang ini. Jadi saudara, kekristenan itu gini. Gimana Pastor Paski? Aduh kita ini gak mampu sebenarnya. Cuma karena kasih karunia Tuhan. I'm called, kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Bukan karena kita mampu, karena memang ini kebaikan Tuhan kita melayani. Dan kalau kita percaya sekarang, karena kita memang ngalamin. Kita berapa kali kunjungan ya, kita kayak Pak Henry dan Ibu, kita dengar cerita waktu terakhir orang baku dapat di mana itu di acara. Terus kemudian kita dengar, ya ampun selama ini kita dengar kok datang biasa-biasa, ternyata waktu cerita dulu waktu masih baru melahirkan, ada merantau, ada krisis 98 di Jakarta. Gini loh kita pikir gini, Dapalia baik-baik aja, inside di dalam ternyata mereka punya story yang membuat mereka, semua kita sebenarnya punya story loh sama Tuhan. Cuma kita tuh kayak mungkin dibutakan, padahal this is my testimony. Jadi cerita itu sebenarnya adalah senjata yang powerful yang bisa ngubahin orang. Jadi jembatan untuk kita sampaikan kabar baik. Dan gak perlu lagi kita bilang-bilang, kewajiban orang Kristen mesti bermisi Kalau nggak pergi ke hutan, bukan misi. Aduh makin ngeri lagi nih hidup ini. Kurang lebih sama 11-12. No, kekristenan by grace. Through grace. Amin. Udah dari kasih karunia lah, lewat kasih karunia. Hanya karena kasih karunia. Dan bagi kemuliaan Tuhan. Jadi nggak usah, kesimpulannya gini ya, ayo menginjil. No. Alamin Tuhan, you pasti punya story dipakai Tuhan. Buat orang lain selamat. Mungkin ada attack, ada serangan dan segala macam. No problem. Ujung-ujungnya apa saudara? Ujung-ujungnya mereka menang. Puji Tuhan. You have the testimony? Saudara punya cerita dengan Tuhan? Pasti ada ya. Atau ada yang baru-baru ini punya cerita dengan Tuhan? Gunakan ceritamu, testimonimu untuk memperkenalkan Kristus. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, church. I'm done. Ini benar-benar Kisah Rasul pasal 4. Kita gak kasih kesaksian macam-macam ya. Kita benar-benar mau jabarin tentang itu. Itu menginjil, mereka mengajar dan mereka berbicara tantangannya. Dan kemudian kita lihat bahwa kita itu kalau menginjil kita tuh di bawah otoritas. Kita gak perlu berpikir bahwa kita ini gak ada teman. You are not alone. Kamu di backup sama kuasa dari tempat yang maha tinggi. Amin. Dan sebenarnya waktu kamu kasih tahu tentang Yesus adalah Tuhan, kamu sedang menancapkan panji-panji kemenangan. This is the battle. Ini pertarungan dan kita menang. Begitu. Amin.